Nah kalau orang Madura, Iya. Madura loh, bukan Iya, Pak. Sumeneb loh ya. Itu tidak menang lomba gerak jalan kan? Oh, kenapa? Karena dari satu balik lagi ke satu dia. Oh iya, iya, iya. Iya. Gimana? Tuh satu gitu. Jadi jalan-jalan ya. Jadi kan selama ini seolah-olah sastra sufistik itu cuma di labeling terhadap orang-orang Islam ya, orang Sufi. Tapi sastra sufistik itu juga ditulis oleh seorang Buddha. Oke. Api juga nggak mempan. Iya. Akhirnya Allah ngelempar itu syahwat ke dalam sebuah ruangan, dia tidak dikasih makan dan minum. Dia lemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa ya. Ini sahabat dekat yang juga seorang sastrawan, seorang budayawan bukan sih? Bukan. Cak Sofyan R. Hazaid. Ya, saya manggilnya biasanya Cak Sofyan karena beliau ini adalah keturunan dari sebuah pulau paling timur Jawa. Namanya Madura begitu. Betul itu ya? Iya, lebih tepatnya Sumeneb dah. Oh iya. Ya, pokoknya di daerah Pulau Madura itu ada sebuah kota namanya Sumeneb. Saya itu waktu pertama kali ke Sumeneb, itu saya kirain dekat-dekat dengan Surabaya. Ternyata saya turun mobil di sana, terus kemudian nyebrang. Saya naik mobil, ternyata perjalanan panjang sekali. Iya. Itu sekitar ada 6 jam ya. Dan pada saat itu, saya waktu ke tempatnya Cak Sofyan itu kehilangan HP di kereta. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu saya masih punya nomor kontaknya Cak Sofyan. Iya. Dan itu Tapi hilangnya bukan di Madura loh. Ya? bukan. Iya. Madura sih kotanya yang aman lah. Iya. Tapi sebelum itu saya sebenarnya pengen mengulik beberapa hal terkait dengan kemaduraan pasti Cak ya. Iya, iya. Karena ini hal yang penting begitu. Iya. Sebelum nanti kita berbicara di Layali Ramadan, sebuah program yang dimiliki oleh Sanat Nusantara, Cak. Kita pengen berbicara tentang banyak hal di malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan yang kemudian mungkin romantis, mungkin penuh dengan rasa cinta kita, menghadirkan rasa cinta kepada Tuhan, kepada Rasul dan lain sebagainya begitu. Nah, makanya sebuah program ini kita namakan sebagai Layali Ramadan. Oke, Cak. Madura. Apa sih yang paling indah dari Madura? Apa yang paling indah dari Madura? Iya, itu dia. Apa yang paling indah dari Madura? Yang pasti alamnya lah. Dah. Alamnya ya. Kenapa itu alamnya dari indah dari Madura? Pertama alamnya. Oke. Ya kan? Karena Gus Mabda sudah pernah ke Madura, bisa menemukan nggak keindahan alam Madura? Ya, karena memang kemudian kita dari Pelabuhan Kamal itu sampai Sumeneb memang melewati jalur utara atau jalur selatan itu saya lupa ya. Selatan. Jalur selatan ya. Ya intinya ada laut-laut dan lain sebagainya gitu. Yang kemudian masih asli dan saya memang satu kenangan di Sumeneb itu kita mandi di sawah. Iya, betul. Betul gak sih? Dan makan nasi jagung yang kamu sakit perut kan? Masa? Tapi ada kopi Madura aja. Kopi Madura itu kopi yang ada gerigil-gerigilnya itu, benar nggak sih? Ampasnya kasar dia. Oh, ampasnya kasar, tapi itu emang asli Madura ya. Iya. Nah, terus ada lagi sebuah pantai yang dulu Cak Sofyan sering sampaikan sebagai pantai kedua yang memiliki cemara udang Di dunia loh itu. di dunia. Iya. Yang satu di mana memang? Di Australia. Oh betul itu. Iya. Oh itu bisa dicek di data Bisa ya. dicek. Ada cemara udang, namanya Pantai Lombang. Iya. Nah, itu di Sumeneb. Terus saya juga menarik ketika kita ke Keraton Sumeneb. di Keraton Sumeneb itu ada banyak hal lah. Itu kejayaan-kejayaan Sumeneb masa lalu lah begitu. Iya. Dan Cak Sofyan juga karena Madura dan di Madura juga banyak kita kenal banyak ini ya orang-orang hebat lah. Iya. Khususnya memang para sastrawan ini. Salah satunya ya Cak Sofyan, lalu kemudian ada Kiai Dezawawi Imron. Iya. Betul nggak sih? Ada banyak ya. Ada banyak, coba sebutkan. Ada mungkin kalau kita urut secara sanad, Ini kan ngomongin sanad gitu. sastrawan yang lahir dari Madura itu, sependek yang saya tahu, itu pertama ada M. Hudhali Zaini. Itu terpedes, alumni Mesir. Oh.
harusnya dia ada di senat media juga. Iya. Nanti kita coba Itu kontak lah. bisa disebut sebagai pionir sastra sufistik dari Madura ya, Putu di sini. Kemudian ada Abdullah DWM, Oh oke, Prof. Abdul Hadi. Prof. Abdullah DWM. Kemudian tentu ada Pak Zul Imron. Ya. Kemudian pasca beliau itu nanti ada Mas Jamal Rahman. Kalau nggak salah beliau dosen di adab ya. Kemudian ada Kiai M. Faizi. Oh iya. Yang Kiai kata Mas Fauzi. Erik tadi Kiai yang unik ya. Oke, yang unik karena berbicaranya soal soal jalan raya soal gitu jalan ya. raya dan lain-lain lah. Iya. Dan Cak Sofyan ini angkatan baru berarti, di Eh, sastrawan Madura. Ya mungkin saya angkatan bawang aja ya. Angkatan bawang. Jadi Angkatan bawang. iya, jadi kan kalau kita bicara angkatan tuh bicara matematika tuh kan. Ada angka yang bisa dihitung tapi tidak bisa diperhitungkan. Ada kayak gitu kan. Ya apa itu tafsirannya apa sih nggak ngerti. Jadi saya ini mungkin angka yang nggak bisa dihitung dan tidak diperhitungkan juga gitu. Begitu ya. Iya, kalau bicara angkatan. Iya, ini apa namanya, Cak Sofyan terlalu rendah. Enggak juga. Rendah hati lah. Enggak, terus sebentar dah, kita balik ke keindahan ya. Iya. Balik ke laptop. Ada salah satu lagi keindahan alam Madura itu yang menarik. Ini oksigen terbaik di dunia nomor 2. Oh ya. Itu di mana? adanya di Sumeneb di Pulau Gileiyang namanya. Ini fakta bisa dicek di Google, cuman saya tidak tahu yang pertama itu di mana gitu. Cuma yang saya bingung itu kenapa selalu kedua gitu. Di Madura kenapa selalu dua? Iya, karena Pantai Lombang yang kedua, yang pertama di Australia. Ya. Kedua. Ya. Kan harusnya yang pertama aja toh. Yang kedua biarlah yang di Australia itu. Iya. Oksigen juga begitu. Oksigen juga kedua. Tapi mungkin kalau oksigen bisa diterima secara sains ya, karena yang dilihat itu kadar. Kadarnya itu nomor 2 terbaik di dunia. Yang pertama saya nggak tahu apa di Finlandia atau di mana, saya nggak tahu. Itu alam Madura. Terus yang terakhir gini Pak. Ini dua-dua itu bukan punya ini kan, punya hal-hal yang berbau politik begitu kan? Nggak ada hubungannya dengan Prabowo Gibran sih. Walaupun dia menang di Madura ya. Iya. Menang di Madura. Ya cuma nggak tahu kemenangannya itu seperti apa, kan kita nggak tahu proses. Iya. Dan bukan hanya alam, Cak. Bukan hanya sastrawan alam, tapi memang warga Madura itu termasuk warga yang agak unik ya. Bahkan dikenal di dunia juga. Kayak misalkan kita ke Saudi itu, para mutawi masyarakat itu banyak yang Madura loh, Cak. Mereka survival betul gitu dalam dalam hidup mereka gitu. Iya. Begitu Tapi itu justru menunjukkan kalau dalam pemikiran piramida terbalik, menunjukkan bahwa orang Madura di Saudi itu yang paling sedikit dibanding orang Betawi dan Jawa. Karena yang paling diingat minoritas. Oh iya. Tapi secara data memang Madura banyak sekali di sana. Bahkan ada Republik Madura katanya. Tapi masih lebih banyak orang Jawa kan. Oh begitu ya. Iya. Yang terakhir dah soal keindahan alam. Kan Gus Mabda udah pernah ke Madura. Kalau kita nyebrang, kita dari Surabaya masuk ke Suramadu, terus mengarah ke Sumeneb. Mungkin ada satu hal yang tidak disadari oleh orang-orang yang lewat di situ. Bahwa saat kita melewat menuju Sumeneb, melintasi Madura itu di sebelah kanan ada lautan, di sebelah kiri itu ada hutan. Itu pemandangan yang puitik kan. Pemandangan yang puitik. Sebelah kanan kita bisa melihat laut terhampar, di sebelah kiri kita bisa melihat hutan. Jadi cukup lengkap lah begitu ya. Iya, cukup puitik. Dan di Madura juga ada yang kita kenal ya, seorang kiai besar yang mana dia jadi mahaguru ulama-ulama Nusantara. Ya, Kiai Khalil Bangkalan. Saya waktu pertama kali ke Sumeneb itu memang belum sowan ke Kiai Khalil, tapi alhamdulillah beberapa tahun lalu itu saya ke Madura, saya ke Bangkalan untuk alhamdulillah sowan. Iya. Kepada Kiai Khalil Bangkalan. Biasanya kalau orang-orang sowan atau ziarah ke makam Bahril itu ada banyak niat dah. Salah satunya ingin punya anak. Kamu dulu jangan-jangan niatnya itu? Enggak. Saya udah punya anak gitu. Udah punya anak. Atau ada niat yang lain? Enggak lah. Ini benar-benar untuk mencari mencari berkah saja. Iya. Nah, di Madura juga baru sekarang terkenal lagi viral itu soal carok. Tradisi-tradisi itu masih ada nggak sih sebenarnya? Yang ekstrim begitu. Saya terus terang Madura secara makro itu tidak begitu tahu ya, karena carok terakhir yang terjadi itu kan dia
di Sampang apa Bangkalan? Bangkalan. Bangkalan ya. Kalau di Sumeneb sendiri kayaknya sudah lama tidak ada. Iya, iya. Karena Sumeneb itu slogan kotanya itu kan kota keris malah, bukan kota celurit. Satu. Yang kedua, dulu di Sumeneb itu ada semacam tugu kerapan sapi di Sumeneb kota. Itu sekarang sudah dibugar. Bukan karena FPI, bukan. Bukan, tapi memang masyarakat Sumeneb punya kesadaran kerapan sapi itu kan bagaimanapun adalah simbol-simbol dari kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan. Toh. Akhirnya dia dipugar gitu. Sampai sekarang akhirnya Tidak ada. Jadi celurit itu kita di Sumeneb dijadikan kota keris, kerapan sapi itu dipugar. Ya mungkin itu salah satu cara para budayawan Sumeneb bersama pemerintah itu mencoba mengikis hal-hal yang bersifat kekerasan ya secara umum. Iya, iya. Dan apa namanya, Sumeneb itu memang dikenal kan sebagai kota dengan lahjah ya, yang paling halus di Madura, betul nggak itu? Jadi kalau misalnya di Jawanya ya Solonya misalkan, kalau di Sunda misalkan ya di wilayah Bandungnya. Sumeneb juga kan akhirnya punya bahasa yang agak halus sepertinya. Kalau menurutmu gimana? Iya, sepertinya begitu gitu. Dan itu kan Cak Sofian yang sempat sampaikan itu, betul nggak sih? Kalau nanti saya mengaku kan nanti saya kayak Iya, narsis iya, gitu. iya, iya. Ya. Nah, tapi ada hal yang unik yang pernah Cak Sofian sampaikan. Apa tuh? Kalau kemudian orang Madura lomba lari, Iya. iya, dia nggak bakal menang. Ya. Kenapa dia ada? Dia nggak tahu, karena ketika ngelihat tanah kosong dia berhenti. Itu mah orang Padang. Oh, orang Padang ya. Jadi orang Madura apa itu? Orang Madura apa? Dia nggak bisa ngeliat besi tua begitu. Enggak, kalau jadi gini, itu kalau nggak salah joke ya. Kalau joke orang ya. Padang itu tidak akan pernah menang balapan. Iya. Karena kalau dia lagi balapan naik motor, ada pojok lapang, berhenti dia berpikir. Ini enak nih buat di si warung Padang ya kan. Nah kalau orang Madura, Iya. Madura loh, bukan Iya, Sumeneb loh ya. Itu tidak menang lomba gerak jalan kan? Oh, kenapa? Karena dari satu balik lagi ke satu dia. Oh iya, iya, iya. Gimana? Tuh satu gitu. Jadi jalan-jalan ya. Iya, iya, iya. Nah, Ya, itu alhamdulillah. dari Madura itu yang pertama tentu keindahan alam lah Dan. Baik. Karena kita bicara keindahan alam, berarti kan kita bicara itu mahakarya. Mahakarya tidak bisa dibuat ya, alami mahakarya. Iya. Tuhan alam semesta. Iya. Kemudian mungkin keindahan kedua dari Madura itu ya tentu saja itu dah ya, tokoh-tokohnya ya. Iya. Tokoh-tokohnya termasuk Mbah Hadir Bangkalan. Iya. Mungkin sampai hari ini banyak orang yang berasal dari Madura itu hebat kalau dalam istilah kita. Iya, iya, iya. Hebat ya. Nah, sekarang Cak Sofian sebagai seorang sastrawan yang kita kenal begitu. Saya kenal Cak Sofian memang kan dari tahun 2007 ya. Itu nggak sih 2007 ya, saat sama kita kuliah di universitasnya Paramadina. Iya. Ya. Saya kenal Cak Sofian, punya semangat yang luar biasa, survive, dia membawa kulkas di membawa kulkas di tasnya, apapun ada semuanya. Toko apa, lemari, ya kulkas, ya apapun tuh ada di tasnya begitu. Dan itu sangat luar biasa lah. Tapi yang sebenarnya saya menarik itu pengen tahu, Cak Sofian itu tertarik dalam dunia sastra itu kenapa sih? Apa kemudian pertanyaannya lagi, apakah memang seorang sastrawan itu adalah gift gitu ya? Tidak semua orang bisa jadi seorang sastrawan, tidak semua orang kemudian bisa menulis dengan indah, kata-kata romantis yang bisa dituliskan. Ini kasuistik saya aja ya. Kasuistik gitu. Kasuistik saya aja. Saya menulis di buku ini bahwa ini buku Cak Sofian yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Setelah 9 tahun ya. Setelah 9 tahun. Yang pertama itu Pagar Kenabian itu. Tahun 2015. Ini 2000. Iya pernah Cak Sofian kan ngundang saya waktu itu. Iya. Saya cerita di sini bahwa saya sebelum suka nulis itu suka membaca. Kemudian sebelum saya membaca sastra itu saya lebih dulu suka terhadap tasawuf dan filsafat. Jadi pertanyaannya kenapa saya tertarik
kepada sastra, saya baru menyadari sekarang bahwa pertanyaan itu tidak bisa kujawab. Alasanku tertarik sama sastra itu apa? Saya nggak bisa menjawab tuh kan. Tapi Cak Sofyan merasa bahwa itu adalah anugerah Tuhan saja. Ya segalanya anugerah Tuhan kali ya. Iya, maksudnya kemampuan untuk bisa menulis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sastra itu. Ya, saya lebih suka menyebutnya bukan kemampuan ya, kesukaan. 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 Ya, itu mungkin ya sebutlah alasannya karena saya suka. Sebutlah kayak sesederhana itu ya saya kira. Iya. Nah, terus akhirnya pertemuan Cak Sofyan dengan sebuah hal-hal yang berbau sufistik tadi. Dulu memang Cak Sofyan sebelum sastra sufistik begitu ya, atau apalah sebutannya begitu. Cak Sofyan juga sering menulis puisi yang umum. Enggak, jadi ini mungkin perlu kita luruskan ya, terutama untuk diri saya sendiri. Iya. Saya sejak awal tidak pernah berniat menulis puisi sufistik. Tidak pernah berniat. Iya. Nah, tapi kenapa mungkin sebagian orang membaca puisi saya kok bercorak sufistik itu. Saya juga nggak tahu juga. Nah, kalau ditanya pernahkah saya menulis puisi yang terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhan, hubungan saya yang kurang ajar dengan Allah misalnya, ya pernah gitu loh. Nah, karena memang secara umum kita itu suka nulis puisi dari hal-hal yang dekat dengan kita. Jadi apa yang Cak Sofyan sampaikan, apa rasakan dalam kehidupan, itu coba Cak Sofyan tuliskan. Iya, misalnya kebetulan saya bicara soal hubungan saya dengan Allah gitu. Ya itu saya tulis gitu. Kemudian orang mencurigai ini kayaknya sufistik ya. Ya terserah gitu. Tapi kalau saya pribadi tidak pernah berniat nulis puisi sufistik. Bahkan saya juga tidak pernah melabeli diri sebagai seorang sufi. Sebagai seorang penyair sufistik atau puisi sufistik enggak. Gitu. Nah, umum aja. Baik. Nah, kata sufistik begitu berarti kan identik dengan sufi begitu. Seorang sufi dalam sebuah terminologis dia dekat dengan sebuah hal yang disebut tasawuf. Iya. Dalam madhab tasawuf ada thariqah. Tasawuf sendiri thariqahnya apa ini? Thariqatul ta'lim wa ta'allum atau thariqatul kitabah misalkan. Thariqahnya menulis. Karena saya pernah ingat, Cak. Sampean itu pernah bilang sama saya saat pertama kali menikah dengan Nona. Sampean itu sampaikan bahwa mahar dari Cak Sofyan itu adalah menulis sampai mati, betul ya? Iya, salah satunya itu. Iya. Nah, itu gimana itu? Enggak, kalau ditanya apakah saya pernah ikut tarekat ya, tarekat secara formal ya, maksudmu kan? Karena saya pikir karena saya gini karena saya tertarik sama makalah dari Ibnu Taimiyah ya. Bahwa tidak benar bahwa cara mendekati Allah itu cuma ada satu jalan tarekat atau tasawuf. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa melalui fikih, melalui syariat orang bisa sampai kepada Allah. Oke. Dan Syekh Said Ramadan juga sampaikan bahwa kemudian orang itu tidak berkewajiban sebenarnya untuk bertarekat. Yang kemudian wajib adalah dia menempuh jalan Tuhan, ya tentu dengan jalan apapun begitu. Yang kemudian tidak harus lewat syekh dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini berarti Cak Sofyan tidak kemudian masuk dalam dunia tarekat ya? Masuk. Jadi kalau ditanya apakah saya pernah baiat tarekat gitu, ya pernah lah. Banyak malah juga. Banyak. Misalnya Tijaniyah, Qadariyah itu malah saya banyak ya gitu. Dan itu mempengaruhi Cak Sofyan dalam menulis, dalam mengungkapkan rasa yang terpendam di dalam diri Cak Sofyan? Tidak. Tidak. Jadi apa ya? Gimana ini? Lalu pengertian sufistik itu apa sebenarnya sih? Nah ini. Lalu pengertian sufistik itu sebenarnya semacam apa jadinya? Yang Cak Sofyan pahami? Iya. Biar sedikit promosi dah. Iya, oke. Jadi di dalam buku ini. Itu buku apa sih? Ini Goethe. Kajian Sastra Sufistik. Ini apa? Jadi, ini buku Cak Sofyan saat apa? Menulisnya kapan ini? Ini sebenarnya diadaptasi dari skripsi ya. Oke. Jadi kan selama ini seolah-olah sastra sufistik itu cuma di labeling terhadap orang-orang Islam ya, orang Sufi. Tapi sastra sufistik itu juga ditulis oleh seorang Buddha. Oke. Nah, di dalam buku ini saya menjelaskan satu diskursus yang mungkin orang tidak banyak tahu ya. Kalau bicara tasawuf itu istilah yang dipakai oleh orang Sunni. Kalau tasawuf orang Sunni begitu. Iya, jadi apa ya?
proses teori, praktek dan lain semacamnya yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah itu disebut tasawuf oleh orang Sunni. Oleh orang Syiah disebut irfani. Nah, terus sufi itu di mana? Sufi itu penamaan oleh orientalis barat untuk menyebut irfani atau tasawuf itu. Itu menurut Kak Sofyan secara bukan menurut saya, itu menurut secara terminologis begitu. Oh, iya, terminologis. Nah, jadi sufisme, sufistik itu istilah orientalis barat untuk menyebut istilah tasawuf dalam Sunni atau irfani di dalam Syiah. Oke, jadi lebih umum sifatnya ya. Lebih Kemudian umum. bisa mengakomodir Betul. tradisi Sunni dan tradisi Syi'i begitu. Iya, bahkan dalam buku ini saya menyebut tasawuf itu dalam prakteknya, mungkin juga dalam teorinya, itu dipengaruhi oleh agama-agama selain Islam. Oke. Ini kopinya mana sih? Air kopi segala macam. Belum ya? Itu juga dipengaruhi oleh Oke, terima kasih. Ya, ini emang kalau di sini itu harus ngopi, ya. Iya. Walaupun kopinya nggak sana kopi Madura begitu. Ini kopi apa sih namanya? Kopi penting kali. Kopi penting, kopi Lampung ya. Siap. Lanjut ya. Itu, jadi tasawuf sendiri itu banyak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi agama selain Islam. Itu ditulis oleh Pak Harun Nasution ya. Di halaman berapa? Pojok kanan atas atau kanan bawah? Di buku ini ada di halaman 504 ya. Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya kata sufi atau sufistik itu bukan istilah yang sakral. Baik. Itu istilah yang profan ya. Istilah yang profan aja. Nah, terus sekarang Goethe yang kita kenal dia, tapi di sini Kak Sofyan sampaikan bahwa Goethe Muslim. Tanda tanya, apakah betul Goethe Muslim? Kan gini, karena rukun-rukun Islam itu kan salah satunya syahadat. Apakah dia bersyahadat begitu? Jadi begini dah. Nah, kalau untuk jadi menjawab itu saya harus mengutip Cak Nur kan. Oke, siap. Cak Nur itu membagi Islam itu kan ada dua dah. Ya. Ada Islam khos, ada Islam am. Ada Islam am. Islam khos yang memenuhi rukun itu. Islam am, orang yang seperti Goethe ini bisa masuk Islam am, Islam yang sifatnya umum. Ya. Nah, ini kan di bab terakhir buku ini saya menulis tentang polemik sebagian penelitian mengatakan Goethe itu seorang Muslim, seorang mualaf. Tapi sebagian yang lain mengatakan Goethe bukan Muslim, dia cuma tertarik terhadap Islam. Dia tertarik terhadap Islam. Ya, dia berbicara tentang Muhammad. Iya. Dia berbicara tentang apa yang disebut sebagai zat Allah. Bicara. Oh ya. Bicara. Dia bahkan menyebut dirinya, misalnya tentang ini tak baca sini ya. Yeah. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran adalah bla 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 bla. Sebagai Muslim wajib ku percaya. Dia tersurat menyebut itu. Oh, yeah. Ada di buku ini. Tapi itu yang menjadi satu dasar Goethe itu sebagai Muslim kan, karena mengatakan itu secara tersurat. Yeah. Tapi bagi sebagian yang lain itu tidak cukup. Karena kan butuh saksi orang itu disebut sebagai mu'allaf. Gitu. Ini kasusnya sama sebenarnya ketika kita melihat Abu Thalib ya. Ketika zaman Nabi kan kita tahu Abu Thalib itu tidak pernah bersyahadat. Yes. Tidak pernah bersyahadat. Tapi kemudian dia adalah orang yang paling cinta Nabi. Dia orang paling cinta Nabi, dia berjuang untuk Nabi, bahkan dari Nabi masih kecil ditinggal oleh ibunya, ditinggal kakeknya, lalu dia yang mengasuh sampai menikah dengan Khadijah. Tapi pada akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak mengucapkan syahadat. Hanya saja para ulama, misalkan salah satunya Syekh Ahmad Zaidi Dahlan, dia menulis sebuah kitab yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu mukmin. Dia masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena kemudian di dalam i'tiqadnya, walaupun secara lafaz dia tidak sebutkan syahadat, tapi i'tiqadnya terhadap Tuhan dan i'tiqad terhadap Muhammad bahwa Tuhan itu benar ada. Begitu nggak kira-kira di Goethe itu? Saya jujur belum pernah baca buku yang kamu sebut, tapi saya mungkin tidak berani ya mengatakan Goethe itu sebagai mukmin ya. Saya cuma berani melabeli Goethe itu sebagai Islam am, itu pun dalam konteks pendapatnya Cak Nur. Iya, tapi buku ini cuma ingin menunjukkan bahwa Islam dan tasawuf itu sesuatu yang universal. Gitu. Atau sufistiknya yang universal. Ya, Islam dan sufi kan universal. Jadi dalam artian ketika kita berbicara soal sastra sufistik,
itu bukan selalu identik dengan seorang muslim yang menulis. Bukan, itu menunjukkan betapa hebatnya sastra sufi atau tasawuf. Oke. Iya. Sebelum ada Cak Sofyan begini, kita punya tokoh-tokoh juga ya yang berbicara soal sastra sufistik. Misalkan Prof. Abdul Hadi WM, dia kan dikenal sebagai seorang penyair sufistik, begitu ya. Ada nggak sih indikator? Nah ini dia, indikator yang menjadikan seorang itu dikatakan sebagai seorang sufistik begitu, sastra sufistik atau penyair sufistik. Indikatornya apa sih? Jadi gini, Prof. Hadi itu pernah membuat istilah menarik yang dari pemikiran beliau itu kemudian disarah oleh orang namanya Jamal Bisuryanata Rahmatullah. Jadi ada perbedaan antara ada puisi sufi dengan puisi sufistik. Baik. Puisi sufi itu puisi yang dihasilkan oleh seorang sufi, secara sengaja atau tidak. Itu pengalaman spiritual dia ketika mungkin sedang bersuluk kepada Tuhan. Itu disebutnya syatahat dalam tasawuf. Syatahat, betul. Ya, syatahat. Misalnya Rumi. Ya. Apakah kita berpikir Rumi itu menulis puisi-puisi sebagaimana para penyair menulis puisi? Tidak. Rumi itu cuma ngomong, yang nulis orang. Kemudian dia jadilah karya. Itu mungkin terjadi pada saat dia bersyatohat. Iya, dia ngomong. Dia tidak sadar akan hal itu. Ya. Kayak gitu-gitu. Itu namanya sastra sufi. Itu puisi sufi. Oh, puisi sufi. Ya. Ya, mungkin ada juga yang nulis puisi sufi secara sengaja. Misalnya kayak siapa ya? Ya banyak contoh lah ya. Segala macam. Termasuk Imam Syafi'i itu pernah punya diwan ya. Diwan Syafi'i, iya terkenal sekali. Abu Nawas dan lain-lain. Iya. Ya. Itu disebutnya apa kalau seperti itu? Seperti Abu Nawas misalkan. Ya, Abu Nawas itu kan juga masuk dalam kategori puisi sufi ya. Puisi sufi. Karena mungkin butuh penelitian yang lebih jauh apakah proses Abu Nawas melahirkan puisi itu sama dengan Rumi, kita nggak tahu. Jadi itu puisi sufi. Kalau puisi sufistik itu puisi yang ditulis oleh penyair yang bukan sufi, tapi bercorak kesufian. Tapi bercorak kesufian. Nah, indikatornya apa tuh bercorak kesufian itu indikatornya apa? Ya, itu berbicara tentang Tuhan kah? Atau berbicara tentang ibadah kah? Nah, itu kan berbeda. Ada dua indikator ya. Biasanya puisi sufistik itu disandarkan terhadap 3 hal. Iya, ini 2 atau 3 jadinya? Enggak, puisi sufistik disandarkan pada 3 hal. Pertama tentu saja dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua dari karya sastra sufi. Orang membaca karya Rumi, kemudian dia terinspirasi nulis juga puisi seperti Rumi. Ya, puisi dia disebut puisi sufistik. Oh begitu, iya. Dan juga punya pondasinya Al-Quran dan Sunnah. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga ya berdasarkan ekspresi keagamaan dia. Ekspresi keagamaan dia walaupun dia bukan Muslim. Walaupun dia bukan sufi. Walaupun dia bukan sufi. Jadi saat seorang Kristen misalnya gitu. Oh sorry, tadi ada Al-Quran dan Sunnah ya. Iya. Nah cara Goethe misalkan dia bukan seorang Muslim. Iya. Tapi dia bersandar pada Al-Quran dan Hadis. Ini kita bicara soal pesona Muhammad, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran, bagaimana kedekatan dia dengan Hafiz. Terus dia juga punya sandaran kepada kaum sufi. Iya. Hafiz salah satunya yang paling dia sukai. Dan juga dia berbicara tentang spiritualitas dia. Iya. Gitu. Itu menunjukkan itu puisi sufistik itu seperti itu. Baik. Pertanyaannya, bisakah seorang yang awalnya bukan sufi kemudian dia menjadi sufi? Ya bisa saja. Bisa ya? Bisa saja. Penyair itu kan pada akhirnya bisa jadi sufi dan dia bisa nulis puisi sufistik. Cuma mungkin indikasinya kan agak susah ditemukan. Kira-kira. Ya. Nah, Sofyan, sekarang kita dalam Ramadan dan program kita memang layali Ramadan, begitu kan ya? Nah, kita sekarang bicara Ramadan ini. Kita sudah berpuasa kira-kira 10 hari, kita sudah masuk ke sudah 10 hari ya? Kira-kira 10 hari. 10 hari nggak sih? 11 ya? Ya sudahlah, kita masuk ke 10 kedua bulan Ramadan. Iya. Ramadan itu menurut Cak Sofyan sendiri satu yang seperti apa sih? Sebagai seorang sastrawan gitu. Jadi pandangan seorang sastrawan terhadap Ramadan. Iya. Apa itu? Saya pribadi melihat Ramadan itu kayak bulan pemberhentian. Oh, bulan ya. Setelah 11 bulan kita berlari. Ya kan? Kalau menurut saya seperti itu. Karena dia adalah bulan pemberhentian, ya taruhlah sebagaimana kita di dalam tol di rest area atau di mana kita transit di sebuah bandara berhenti, ya itu kayak gitu.
gitu ya. Jadi berhenti untuk bermuhasabah. Iya. Berhenti untuk menilai diri kita, untuk kembali merenungkan perjalanan kita 11 bulan itu gitu ya. Iya, bisa. Nah, ya hal yang paling menarik dari bulan Ramadan menurut seorang sastrawan apa? Apa kemudian di bulan Ramadan inspirasi datang pada malam-malam Ramadan yang romantis, yang penuh kebahagiaan, atau seperti apa sebenarnya? Salah kalau bagi saya pribadi yang indah dari Ramadan Itu dia. mungkin azan maghrib kan. Semuanya juga Hah? merasakan seperti itu gitu. Iya. Nah, tapi dari seorang sastrawan yang indah itu azan maghrib secara teksnya atau secara konteksnya. Secara syahwat kayaknya. Gimana secara Ya, karena pengen makan minum jadi gitu. kan gini dah. Jadi ketika kita mendengar azan maghrib, gitu kan di situ kita seperti diingatkan sama Allah kan. Iya. Dengan doa buka itu kan. Iya, iya. Gimana? Tapi kan di azan-azan yang lain juga sama, kayak begitu redaksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan, azan maghrib di bulan puasa itu sangat sesuatu. Oh ya. Sangat sesuatu. Ini dia. Gimana sesuatunya? Sangat sesuatu. Karena ketika di luar bulan Ramadan, setiap azan itu adalah panggilan Allah untuk sholat. Kalau bulan puasa kan untuk makan kan? Iya, iya, betul. Itu kan udah puitik kan? Iya, sangat puitik. Sangat puitik. Oh, Bahkan oke. diwajibkan dulu makan loh, baru sholat ya. Iya, iya. Bahkan ulama-ulama sebenarnya bukan malah memilih makan. Mereka mendekati istri dulu untuk berbuka begitu ya. Iya. Itu kan sangat romantis sekali jadi. Iya, itu puitik. Oh, Nah. oke. Iya, iya. Nah, di saat azan maghrib terdengar itulah kita disuruh untuk batal, disuruh untuk mengingat selain Allah, ya kan? Ya, itu makanan ya. Tapi justru kita ingat full kepada Allah itu saat buka. Iya. Dengan doa buka itu, coba dibaca dah. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar Nah rahimin. itu, Oh iya. itu puitik loh. Doa buka itu doa yang puitik loh. Kayak mana artinya dak bahasa Indonesianya? Iya, Allahumma lakasuntu ya Allah, karena Engkau aku berpuasa. Nah, terus Wa bika amantu dan kepada Engkaulah aku beriman. beriman. Wa ala rizkika aftartu dan atas dengan rezekimu aku itu kemudian membuka, Nah, membatalkan puasaku. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai sang pemilik rahmah yang luar biasa gitu. Ya itu. Salah satu puitika puasa itu di situ. Puitiknya itu apa sih sebenarnya? Sesuatu yang apa ya, yang ya sesuatu yang unik, indah, langkah gitu kan. Puitik itu kayak gitu kan. Iya, oke. Dan kita merasakan kebahagiaan di situ. Itu puitika namanya. Gitu. Jadi setelah kita menahan diri selama 24 jam. Ya enggak 24 jam lah, Cak. Berapa ya? 12 kira-kira jam. 12 jam lah. Ya kemudian berbuka itu luar biasa gitu loh. Bahkan saya ada teman tuh, Iya. tiap mau buka itu nangis dah. Iya, iya. Kenapa? Enggak punya makanan. Bukan. Jadi ini kan gini loh. Doa buka puasa itu kan doa yang umum diajarkan. Iya. Setiap orang kan berhak punya ritual masing-masing. Iya. Kenapa dia nangis? Karena dia tiap kali mau makan kurma misalnya, dia selalu merasa, ya Allah, hamba yang puasa ugal-ugalan misalnya ya kan. Ini hamba dengan rezekimu akan untuk mau berpuasa dan dengan rezekimu juga hamba harus berbuka gitu. Iya. Meskipun dia ugal-ugalan puasanya. meskipun dia nakal dan sebagainya, Iya. tapi Dia selalu dengan nangis rezekinya Allah, ketika dia berbuka. itu puitik loh. Iya. Jadi menarik sekali sebenarnya ya. Kalau kita tinjau dalam satu sisi saja, itu sangat puitik ya, puasa ya. Sangat puitik. Lalu bagi seorang sastrawan sekali lagi, puasa itu maknanya apa memang? Hanya menahan diri saja dari makan dan minum atau ada hal yang lain? Tadi kan Seorang sastrawan sufistik atau apa? Penyair sufistik ya itu. Gimana itu? sebelum kita syuting kan tadi kita ngomong di situ dak. Kamu masih ingat omonganku dak tadi ya? Apa itu omongannya kira-kira? Yang derajat puasa dalam Iya, kitab iya. Ihya Ulumuddin halaman 200 sekian di pojok paling atas kanan. Iya, oke. Itu. Jadi pertama menahan diri dari haus dan lapar. Iya, itu puasanya orang awam, begitu ya. Yes. Yang kedua Puasanya orang khos, menahan diri dari lapar, perbuatan tercela. Ya, Nah, tadi kan dari lapar, ya. itu perbuatan tercela dan lain sebagainya. sahur.
Yang ketiga, Itu dia. menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Nah, di 2 tahun terakhir saya berpuasa seperti itu. Luar biasa sekali berarti. Iya, makanya saya habis subuh tidur bangun pas buka. Gitu. Itu berpuasa. Ya Agar kemudian hatinya tidak ada ingat selain yang Allah. lain. Iya. Tidak ingat yang lain. Gitu. Oh begitu. Akhirnya tidurnya sama. Iya. Iya. Tapi ada jawaban yang lebih serius nggak sih? Iya. Mau coba itu? Iya betul juga sih sebenarnya. Iya. Karena kan kemudian tarkul ma'asi gitu ya, meninggalkan Betul. maksiat. Dan meninggalkan maksiat kan juga bagian dari ibadah. Betul. Bukan hanya kemudian sholat, Iya. tapi kemudian akhirnya meninggalkan sholat ya. Karena kemudian dari subuh sampai maghrib tinggalin sholat Iya zuhur kan? sama asar. Loh, tidak juga, karena secara fikih kan orang tidur nggak wajib sholat. Ampun. Jadi kayak semacam Sunan Kalijaga begitu ya. Iya, enggak Dia itu. menjaga kali gitu sampai akhirnya. Oke, Ya oke, itu oke. ini ya gitu. Ya, guyonan saja. Guyonan. Iya, Ya, iya. gitu. Tapi intinya seperti itu. Iya. Jadi menahan diri betul-betul hatinya kepada selain Allah. Iya. Hmm. Eh, Apapun itu. Apapun itu. Gitu loh. Hebat sekali. Apapun itu mustahil ya kan. Tapi Apapun itu bukan mustahil. berarti tidak ada orang yang bisa seperti itu. Ya kan? Ya ada. Ya, pasti ada. Imam Ghazali kemudian merumuskan sebuah teori itu pasti kan punya berdasarkan apa namanya Pengetahuan dan khibrahnya, pengalaman dia. pengalaman dia. Dia sendiri. Gitu. Dan juga para apa namanya para ulama-ulama juga semacam itu kan. Iya. Bukan hanya kemudian menahan lapar dan haus saja. Bahkan dalam satu hadis dikatakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja kan begitu. Berarti kan orang ini sebenarnya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apapun. Tapi seorang yang kemudian tingkatan puasanya lebih tinggi, dia mengenyampingkan apapun selain Tuhan di hatinya. Iya. Menarik itu. Bahkan ada seorang teman namanya Ahmad Wawi. Kang Wawa ini, saya kenal Kang Wawa ini. Apa kata Kang Wawa itu? Jadi dia itu kalau lagi puasa emang sengaja nggak melihat istrinya. Kang Wawa udah punya anak berapa sih? Nggak melihat istrinya karena dia takut ingat selain Allah. Gitu. Terus akhirnya ngapain dia? Hah? Ngapain dia? Iya beda kamar ya. Oh beda kamar. Di siang hari ya kan? Iya di siang hari ya. Kalau malam hari pasti satu kamar ya Cak ya. Iya. Nah, bagi seorang sufi memang pemahaman tentang Tuhan itu seperti apa Cak? Tadi kan ingin kemudian melepaskan diri selain Tuhan gitu ya. Tuhan itu bagi seorang penyair itu seperti apa? Dia menjadi sumber inspirasi terbesarkah? Atau dia sebagai hal yang seperti apa? Ini pertanyaannya gampang ya. Gampang. Jawabannya susah. Nggak, santai aja gitu. Karena pengen tahu aja gitu dari Cak Sofyan itu Tuhan itu seperti apa begitu sampai akhirnya kok luar biasa sekali gitu. Iya kalau saya melihatnya begini ya. Ini kita serius dikit boleh ya? Serius boleh dong. Kan ketika seorang hamba itu melihat Allah, sebenarnya cuma terumus terhadap 2 hal. Antara jamaliyah dengan jalaliyah. Jamaliyah dan Jalaliyah. Saya melihat para sufi, apalagi yang kita diketahui sebagai penyair sufi, itu kayaknya cenderung melihat Allah itu sebagai yang jamaliyah itu. Oh Jamaliyah ya? Iya. Yang Jalaliyahnya walaupun ada tapi kemudian lebih cenderung ke Jamaliyah. Iya. Jamaliyah berarti Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu At-Tawwab, begitu ya. Ketimbang Allah itu Al-Qahir, Al-Mutakabbir, begitu ya. Betul. Jadi Menarik sekali itu. Melihat para sufi itu melihat Allah itu ya sebagai kekasih. Jadi zat yang kemudian banyak kasih sayangnya. Iya. Kalau orang-orang yang mendekati Allah melalui jalan jalaliyah kan melihat Allah sebagai raja. Ya misalnya Islam garis lurus. Ya, Islam garis lurus. Iya. Ya, kalau garis miring kan Bisa aja Cak Sofyan itu. Iya betul. Allah itu sebagai ini ya
Jamaliyah. Jamaliyah, keindahan, rahmatnya yang turun gitu. Kalau kemudian ada seorang pelaku dosa besar, Iya. dia melihat Allah itu, kalau kemudian jalaliyahnya ketakutan dia, oh neraka begitu ya. Iya. Tapi seorang sufi itu kemudian memandangnya jamaliyah, oh rahmat Allah lebih luas. Iya. Dan itu yang diungkapkan juga oleh seorang penyair, melihat betul. Tuhan. Iya, kenapa misalnya orang-orang penyair sufi itu melihat Allah dari kacamata Jamaliyah? Karena itu memang hakiki ya. Misalnya dari 99 nama Allah itu, kita bisa timbang mana yang Jamaliyah, mana yang Jalaliyah. Kan lebih banyak Jamaliyah. Iya, iya. Kemudian ada hadis qudsi yang juga mengatakan bahwa cintaku itu lebih besar dari ghadabnya, dari amarahnya. Betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya itu dengan sebuah jamaliyahnya. Di dalam Al-Qur'an misalkan kata bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak bismillahil jabbaril qahhar? Kenapa tidak bismillahirrazzaq? Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Itu kan jamaliyahnya gitu ya. Itu menandakan bahwa Tuhan juga sangat romantis sekali begitu ya. Makanya di promo buku dah. Promo buku. Iya, silakan. Makanya di dalam buku Halwat. Tapi nanti baca ya satu satu puisi. Makanya ya. di dalam buku Halwat itu, di puisi pembuka buku ini, saya menulis begini. Judulnya Doa Membuka Diri. Maha Pemaksa yang Pengasih. Tunggu. Itu halaman 300. Kurang 02 apa namanya? Halaman 3 ya. Oke. Doa pembuka diri, baik. Maha Pemaksa yang Pengasih. Ya, Maha Pemaksa yang mengasih. Al-Qahir lakin huwar Rahman, begitu ya. Maha Penyiksa yang penyayang. Itu cuma Allah. Nah, itu bagaimana penafsirannya itu? Manusia ini kan ada Jalal dan Jamal. Iya, paradok kan. Tapi itulah Allah. Itulah Allah. Jadi kan tidak ada istilah orang menyiksa kucing. Orang tidak menganggap orang ini penyiksa yang penyayang, nggak mungkin. Orang kalau nyiksa kucing ya dia penyiksa saja. Tapi kalau Allah, dia menyebutkan Maha Penyiksa yang penyayang, Maha Pemaksa yang pengasih. Kenapa Tak Sofyan tidak dibalik yang Maha Pengasih yang pemaksa dan Maha Penyayang yang penyiksa? Kenapa itu? Karena aku ingin menekankan jamaliyahnya itu. Oke. Jamaliyah. Indah sekali ya. Lalu selanjutnya, aku bergantung dan berlindung kepadamu dari bujuk iblis yang terkutuk. Ini interpretasi dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim begitu ya. Aku bergantung dan berlindung kepadamu dari bujuk iblis yang terkutuk, bahkan mungkin dari diriku sendiri. Karena kita kan bisa jadi iblis juga. Betul. Ya kan? Tidak hanya karena kita bersorban, berpeci kayak kita, tak berarti kita manusia juga. Betul. Apalagi sekarang bulan Ramadan katanya setan-setan itu dibelenggu begitu. Yang di luar. Takutnya diri kita yang jadi setannya. Diri kita yang jadi setannya, yang belum terbelenggu ya. Iya, atau setan dalam diri kita tetap tidak dibelenggu. Dengan menangis aku ini mengemis padamu. Ya. Apa yang pernah diminta Musa tapi kau berikan pada Muhammad. Ya. Apa itu? Nah, silahkan dicari. Apa yang diminta Musa tapi kau berikan pada Muhammad. Iya. Oh, saat kemudian Nabi Musa meminta untuk melihat Tuhan. Nah, saya nggak akan menjelaskan. Itu silakan. Itu ditafsir aja. Jadi intinya dalam puisi ini saya meminta kepada Allah itu apa yang pernah diminta Musa, tapi Allah berikan kepada Muhammad yang nggak pernah meminta. Tapi ini saya menariknya begini, Cak. Di Muqaddimah ini kemudian dikasih doa pembuka diri karena kenapa? Karena memang dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama itu membuka segala sesuatu itu memang dengan bismillah, dengan doa. Sebuah hadis Nabi misalkan kullu amrin dzibali la yubda bil basmalah fa huwa aqta misalkan. Segala sesuatu hal yang penting yang kemudian tidak dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, dia terputus gitu. Maksudnya qalil barokah, tidak ada berkahnya. Di sini Kak Sofyan doa pembuka diri itu juga kan sebenarnya merujuk pada hal tersebut. Terus di puisi pertama kan bismillah judulnya. Oh, ini beda ya. Ini doa pembuka diri itu muqaddimah ya. Oh, muqaddimah biasanya orang-orang itu dengan banyak kata, narasi-narasi. Ini Cak Sofyan dengan puisi. Ya kan ini buku puisi kan. Iya. Terus di puisi pembuka judulnya bismillah. Bismillah Bismillah itu
Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin kata yang sudah mengalami perluasan makna ya. Karena sekarang Bismillah itu seperti sudah milik umum gitu. Iya, ya, sama seperti astagfirullah gitu. Kawan saya non muslim ketika kaget Iya. astagfirullah gitu. Iya. Ketika mendapatkan nikmat dia alhamdulillah. Nah, ya itu menunjukkan betapa universalnya Islam. Iya, tapi itu Misalnya lagunya Queen ada kan? Bismillah. Itu. Bismillah. Iya, iya. Bohemian Rhapsody. Iya, iya, Bohemian Rhapsody. Ini Cak Sofyan ini masih balabewa banget jadi. Bismillah ya. Iya. Jadi yang pertama itu aku bertolak tanpa apa selain cahaya. Milikmu air di sungaimu Milikmu aku alir. Oh, milikmu alir. Di sungaimu aku air. Yes. Bawa kemana kau hendak, tak akan aku berontak. Iya. Ini penyerahan diri begitu ya. Terus? Aku hanya mau segera kau jadikan segara. Ini kata-kata ini tuh kata-kata yang ini ya, kata-kata yang indah. Nah, Cak Sofyan sendiri melihat Al-Quran itu seperti apa sih? Al-Quran itu kan juga penuh dengan bahasa-bahasa yang unik begitu ya. Bahkan di dalam ilmu keislaman ada yang disebut balaghah. Balaghah dia ada ilmu ma'ani, bayan, badi begitu. Nah, itu kan juga punya struktur kata yang menarik begitu. Al-Quran, Cak Sofyan sendiri memandang Al-Quran itu seperti apa? Apakah dia kemudian kitab penuh inspirasi, sastra, atau memang ada puisi-puisi atau seperti apa? Iya, yang pasti iyalah ya. Jadi tidak ada karya sastra di dunia itu mungkin yang bisa ya bukan mungkin ya, tidak ada karya sastra di dunia yang bisa mengalahkan Al-Quran gitu. Tapi Al-Quran ya bukan karya sastra. Bukan karya sastra. Iya. Tapi kalau Al-Quran punya nilai sastra sangat tinggi ya. Karena kan kita tahu kan bahwa Al-Quran itu selain mengandung puisi juga mengandung prosa. Mungkin 70% kan. Oh begitu ya? Iya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya prosa sama puisi itu? Kalau saya sebagai orang awam itu kan juga belum bisa memahami. Apa bedanya? Bedanya apa ya, Da? Ya mungkin beda sederhananya, ya prosa itu ya bisa ceritakan, bisa. Ya kan? Kalau puisi itu kan lebih kepada pernyataan, gitu. Itu aja sih, sederhana itu. Puisi itu seperti itu. Pernyataan. Mungkin ada ini juga, ada kaidah-kaidah tersendiri di puisi begitu ya. Betul. Ya. Lalu bahasa puisi itu selalu pakai bahasa kiasan ya, Kak? Kebanyakan ya, Kak? Di dalam balaghah itu ada yang disebut majaz begitu. Nah, itu kenapa puisi kok selalu identik dengan kata-kata kiasan? Supaya apa sih sebenarnya? Ya untuk menemukan ini dah, untuk menemukan susunan kalimat yang indah gitu. Yang pertama, yang kedua agar dia itu bisa multitafsir. Iya. Agar bisa multitafsir. Jadi bisa diinterpretasikan oleh siapapun begitu ya. Oleh siapapun. Iya. Tapi ada tapinya. Dalam tradisi sufi, misalnya di Turki, saat aktivitas kesufian itu dilarang ya di Turki. Ketika para salik bertemu, ketika para murid-murid sufi itu bertemu, mereka berbicara menggunakan bahasa metafor agar tidak diketahui bahwa mereka sedang bicara soal ajaran kesufian. Atau saat seorang mursyid ketemu dengan salik di jalan, di pasar, mereka menyampaikan ajaran pesan-pesan kesufian spiritual itu melalui bahasa puisi. Tujuannya untuk menyembunyikan diri dari pemerintah itu. Nah, itu fungsi ketiga ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Iya. Dan di Al-Quran sendiri juga sebenarnya begitu, Cak. Iya. Misalkan begini, saya membayangkan kok bisa ya Al-Quran yang isinya hanya 6.000 sekian ayat, tapi kemudian dia masih tetap bisa digunakan secara teks dan konteks itu selama 15 abad. Betul. Padahal permasalahan-permasalahan yang ada itu kan terlalu tumbuh. Bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap hari itu masalah selalu ada. Hukum itu kita butuhkan terus begitu. Permasalahan umat masih ada, tapi kemudian masih tetap berjalan. Kenapa? Karena kemudian Al-Quran full of interpretations gitu ya. Full of interpretation. Jadi orang itu membaca Al-Quran bisa soleh fikul zaman wa makan karena hal itu gitu. Iya. Makanya ada ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Iya. Kalau yang ayat yang terang ya aman kan? Aman. Tapi kalau ayat-ayat yang memang tidak terang, iya. Ya itu butuh. Iya. Saya menarik satu hal, misalkan begini, Cak. Dalam tradisi balaghah itu ada sebuah
ungkapan dalam Al-Qur'an nisa'ukum harthul lakum begitu. Wanita-wanitamu itu adalah harth bagimu begitu. Harth itu diartikan kan dalam sebuah pengertian adalah ladang begitu kan ya, ladang. Di dalam unsur itu nisa'ukum harthul lakum itu kan punya unsur namanya tasbih atau perumpamaan permisalan dalam Al-Qur'an. Nisa'ukum kaharthin lakum begitu. Tapi tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an sebenarnya hubungannya apa sih antara perempuan sama ladang. Iya. Maka kemudian dia diinterpretasikan. Pada saat itu ulama menginterpretasikannya, oh perempuan itu adalah tempat untuk bercocok tanam. Iya. Gitu. Pada saat itu gitu. Akhirnya dia yang melahirkan, kemudian dia yang kemudian ya hubungannya dengan kasur misalnya gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa ada hubungan antara nisa dan harth itu kan ladang ya. Ladang itu kan bukan cuma untuk bercocok tanam, tapi ketika kita pulang ke kampung misalkan, ladang itu jadi tempat kita untuk menenangkan diri. Atau main bola. Atau main bola. Iya main bola ya. Bola iya. yang mana? Loh, enggak. Iya. Lalu. Nah, dalam artian begitu. Bahwa harth itu artinya ketika dipahami pada zaman itu sebagai sebuah ladang, nah zaman sekarang kan dipahaminya harus interpretasi yang lain gitu. Bahwa wanita itu tidak hanya sebagai tempat bercocok tanam, tapi dia tempat kita kembali gitu ya. Nah, itu karena ada semacam full of interpretation itu. Betul. Dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an. Iya. Oke. Menarik Ya, sekali itu ya. bukti begitu tingginya ya Al-Qur'an dilihat dari kacamata sastra. Dan itu betul-betul menjadi imajinasi lagi apa namanya? Apa sih kalau bahasanya kita itu mendapatkan sesuatu yang menarik dari sesuatu itu Hikmah. apa? Hikmah ya? Bukan. Inspirasi. Oh. Cak Sofyan sendiri inspirasinya banyak dapat dari Al-Qur'an, dari hadis gitu ya. Karena sepertinya Cak Sofyan ini sebagai seorang santri juga berkutat dalam ilmu-ilmu keagamaan kan juga banyak begitu. Dan puisi-puisi seperti ini kan nggak mungkin Cak Sofyan dapatkan kecuali juga Cak Sofyan baca-baca atau punya pemahaman maklumat tentang itu. Gitu. Iya pastilah, karena memang bukan sebuah dosa ketika seorang yang suka nulis puisi itu mengambil inspirasi itu dari mana saja, termasuk dari Al-Qur'an dan hadis. Misalnya di dalam buku ini halaman 150 misalnya. Iya, 150 lagi. Itu ada saya nulis puisi dulunya Azaz Azali. Ini kan saya bicara soal filosofi orang berpuasa. Iya. Yang saya terinspirasi dari hadis qudsi ya. Nah, iya tidak. Nah, ini kan di sini hadir Asas Azali. Ada Mas Imam Budiman ya, seorang pakar hadis ya, nanti bisa dicari itu. Iya, ditahqiq lah ya. Ditahqiq ya. Misalnya saya nulis puisi. Jadi puisinya ada tahqiqnya ini. Azaz Azali. Menarik juga ya, puisi ditahqiq. Iya. Puisi Cak Sofyan ditahqiq gitu ya. Dikeluarkan hadis-hadisnya gitu. Iya. Ditakhrij ya. Nah kan pertanyaannya gini, karena mumpung bulan Ramadan, waktunya belum habis. Belum. Aman. Sampai sahur kita. Nah jadi filosofi kenapa Allah itu mewajibkan puasa? Ya. Itu kan berdasarkan sebuah hadis qudsi. Kan gini, jadi ketika Allah itu mengambil syahwat sebelum dimasukkan ke dalam diri kita, itu dilempar ke dalam air yang dingin banget. Dia ditanya, untuk siapa cintamu? Syahwat itu masih ngomong untukku. Tidak mempan air dingin itu. Kemudian Allah ambil itu syahwat, dia lempar ke dalam api, ditanya, untuk siapa cintamu? Dia masih jawab untukku. Api juga nggak mempan. Iya. Akhirnya Allah ngelempar itu syahwat ke dalam sebuah ruangan, dia tidak dikasih makan dan minum. Dia lemah. Oh gitu. Kemudian ditanya, untuk siapa cintamu? Dia baru jawab, untukmu ya Allah. Lemah dia. Karena tidak makan dan minum itu. Iya. Berarti ada filosofi nilai Ada filosofinya, karena memang syahwat itu lemah ketika dia lapar dan haus. Tapi setelah Allah memberi dia kenyang, ditanya lagi, untuk siapa cintamu? Untukku. Iya. Maka roh daripada kecintaan terhadap Tuhan itu bisa dikatakan sebagai puasa. Ya. Kenapa saya menyebut bahwa puasa itu ruh dari tasawuf itu?
orang itu tidak mungkin menjalani riyadhah dalam istilah tasawuf itu tanpa puasa. Karena syahwat itu hanya bisa luluh saat dia lapar dan haus. Kalau dia kenyang, ya dia ganas dan narsis. Maka kemudian kenapa misalkan dalam satu hadis juga dikatakan ketika seseorang itu sudah mampu untuk memiliki kehidupan, ma'isyah begitu, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yes. Maka nikahlah begitu. Iya. Kalaupun nggak bisa, maka dengan jalan puasa. Karena kemudian puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Iya, hawa nafsu berarti dalam kehidupan dunia yang sementara ini kan hanya ada dua cara untuk mengendalikan syahwat kita. Ya. Pertama dengan menikah. Nikah. Loh iya toh. Iya. Sehingga syahwat itu punya tempat yang selamat. Ya, betul. Ya kan? Yang kedua dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa. Coba dibacakan dong, Cak, asas azal ini, Cak. Harusnya yang baca dikau. Aku ya, oke. Iya. Asas azali. Saya nggak ngerti sih bacanya bagaimana. Tapi mudah-mudahan ini tepat ya. Asas azali. Untuk menaklukkan keakuanku, kau membuangku ke danau salju. Membiarkan dingin menyerap. Menyergap. Oh, membiarkan dingin menyergap. Lalu kau tanya, untuk siapa cintamu? Aku jawab, untukku. Masih narsis. Masih narsis. Kau melemparku ke tungku besar, membiarkan panas menyengat, lantas kau tanya lagi, untuk siapa cintamu? Aku masih jawab untukku. Masih narsis, masih ego dia. Masih ego dia. Masih kuat lah dia. Iya. Kau pun mengurungku di dalam gua, membiarkan lapar dahaga mendera. Dan kau tanya lagi, untuk siapa cintamu? Aku baru jawab, untukmu. Baru dia takluk puasa itu. Betul. Kemudian kau memberiku kenyang. Aku kembali mengkhianati. Ya itu. Itu manusia. Asas azalinya begitu. Iya. Asas azali aja. Iya. Memang dari sananya Dari begitu. sananya sama kayak orang naik pesawat. Iya. Karena lagi di atas tuh lagi badai, dia menjadi Allah sambil duduk. Gimana itu jadi apa jadi? Ya pasrah. Dia udah menjadi Rumi, menjadi Ibnu Arabi di dalam kursi pesawat kan. Mendarat, belum keluar bandar, udah minum minuman mabuk lagi. Iya. Ya kan? Iya betul. Ya itu manusia. Bahkan ada kisah seorang katanya ada seorang ateis yang tidak percaya Tuhan gitu, tapi pada akhir-akhir dia ketakutan gitu, yang sudah tidak ada jalan lagi, dia kemudian meminta kepada Tuhannya. Gitu. Siapa nggak tahu Tuhannya orang ateis gitu. Iya, siapa ya? Ini ada salah satu hadis yang menarik ya. Soal ini Pak, soal asas azali kita sebagai manusia. Jadi dulu ada seorang sahabat menangis, risau. Risau karena merasa bersalah. Ditanyalah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kamu menangis? Saya ini bingung. Saat saya berada semajelis dengan Rasulullah, hati saya itu ingat kepada Allah, lembut segala macam. Saya menangis. Tapi saat saya tidak di majelis itu, saya tidak ingat apa-apa. Hati saya keras lagi, saya beringas lagi. Berarti saya ini adalah orang yang malafik kalau dalam istilah Nietzsche. Malafik itu hipokrit ya. Apa namanya? Munafik. Abu Bakar juga bingung. Oh, iya ya. Ayo kita ke Rasulullah. Datanglah ke Rasulullah. Mas Imam pernah tahu hadis ini? Nah, dia jelasin kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum kalau tidak salah. Ya itulah manusia. Karena kalau tidak seperti itu kamu malaikat atau setan. Ya. Nah inilah puitiknya atau romantiknya kita sebagai manusia seperti itu. Artinya saat di kursi pesawat kita menjadi Jalaluddin Rumi atau saat turun kita menjadi Abu Jahal, itu bukan sebuah dosa. Itu menunjukkan bahwa kita itu masih manusia. Iya. Ini sesuai juga dengan kaidah dasar dari keimanan kita bahwa al-iman yazidu wa yanqus, begitu ya. Iya. Kalau manusia itu imannya ya dia bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau malaikat yang tadi saya sampaikan, dia kan punya keimanan la yazidu wa la yanqus, dia nggak bertambah, dia nggak berkurang, dia stuck di situ aja. Iya. Tapi kalau manusia memang yazid wa yanqus begitu ya. Iya, makanya ada hadis lain. Nah, ada hadis lain. Ini kayak ngeluarin hadis banyak. Iya, luar biasa ini di kiai beneran ini.
bukan seorang penyair jadinya. Makanya ada hadis lain yang Rasulullah itu kan, nanti Mas Imam mungkin bisa ini. Rasulullah itu dibanding nabi yang lain, hanya Rasulullah yang dikasih kelebihan namanya Jawami'ul Kalim kalau tidak salah. Jadi orang yang punya kemampuan mengandaikan sesuatu secara tepat. Ya. Itu kalau nggak salah Jawami'ul Kalim ya. Itu satu-satunya cuma Rasulullah yang punya. Dia bisa membuat metafor yang keren gitu. Oh begitu ya. Itu cuma Rasulullah yang punya. Nah makanya kalau tidak salah ini hadis atau bukan yang mengatakan bahwa iman itu seperti daun yang diterpa angin. Benar? Iman seperti daun yang diterpa angin. Iya, jadi dia atau hati manusia itu seperti yang lain atau seperti doa Syabdul Qadir Jailani kalau tidak salah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu kan bagaimana hati yang Iya, karena semuanya itu memang gantung Allah, iradah dan kudrahnya gitu, membalikan hati kita dan lain sebagainya. Iya, kira-kira seperti itulah. Siap. Jadi menjadi munafik dalam konteks penghambaan kita kepada Allah itu bukan sesuatu yang dosa. Baik. Bukan sesuatu yang Baik. Tapi saya senang sekali, Cak. Hari ini tuh kita akan berbicara soal puisi yang sofistik dan juga puasa yang puitik. Nah, satu kata kunci yang menarik adalah bahwa ternyata puasa itu menjadi sebuah ruh pertemuan daripada daripada kecintaan kita sama Tuhan begitu ya. Karena kemudian ketika kita berpuasa, akhirnya disitulah letak posisi kita menghamba kepada Tuhan begitu. Kita pada posisi yang rendah, akhirnya cinta kita itu bukan kepada siapapun, tapi kepada Tuhan. Iya. Untukmu tadi itu begitu ya. Iya, benar. Ya, oke, Cak. Terima kasih banyak ini. Ini betul-betul obrolan-obrolan yang luar biasa. Apalagi kemudian Cak Sofyan memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengolah kata yang indah begitu sampai akhirnya kita terlena begitu dan menyadari akan kealpaan kita begitu dan menyadari tentang asas azali kita. Iya. Terus orang yang bisa menyadari asas azalinya itu, maka dia akan menjadi maha hamba. Nah, itu dia. Bukan mahasiswa lagi ya? Bukan, maha hamba itu itu ada dia. di 110 buku ini. Mana yang benar dong? Jadi saya baca ya. Itu sebentar. Yang mana dulu sebentar? Halaman berapa yang benar? Halaman 11. Oh, 11. Maha hamba. Maha hamba. Bukan maha santri ya, ada maha hamba ya. Maha hamba. Maha hamba itu istilah menunjukkan hamba yang sangat kecil banget. Oke. Lebih kecil dari sebatas hamba. Maha hamba. Sebagai hamba, aku merdeka. Kesetiaan batas kebebasanku. Aku jaga kata ketika bersama, aku nyalakan jiwa saat sendiri. Dan kau satu-satunya Tuhan yang kupunya. 2021-2024. Oke, terima kasih banyak. Oke. Itu menjadi sebuah epilog yang luar biasa untuk obrolan kita. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa membedah banyak hal lagi nih dari puisi-puisi ini. Karena kalau misalnya kita tahqiq dan kita takhrij, sepertinya banyak hal yang menarik ini. Semua puisi-puisi ini pasti memiliki sandaran-sandaran Al-Quran. Memiliki sanad. Memiliki sanad. Iya. Sanad Nusantara. Atau sanad media gitu ya. Bisa. Tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi aja. Iya, siap. Terima kasih banyak ini. Sehat-sehat Oke, berarti ini nggak ada tanya jawab ya? Nggak ada kalau tanya jawab. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Oke, terima kasih untuk Sanad Media, Sanad Nusantara, Sanad Pustaka, Sanad Media, dan Sanad Cafe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.